Halo semuanya, selamat datang di channel Cinemakat. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harapkan semuanya tetap sehat. Dalam video kali ini, saya akan merangkum alur cerita film kedua serial Venom, yakni Venom Let There Be Carnage, yang dibintangi Tom Hardy, Michael Williams, Woody Harrelson, Stephen Graham, dan Naomie Harris. Sebelum kita bahas alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang. Apalagi ini video pertama dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan sebuah bangunan sekolah Santa Estes pada tahun 1996, di mana seorang pria bernama Cletus Kasady berbicara dengan seorang wanita bernama Frances Barrison yang merupakan belahan hatinya. Dalam percakapan keduanya yang dipisahkan oleh ruangan, Frances memberitahukan bahwa dirinya akan segera dipindahkan ke tempat lain karena mutasi yang dialaminya sudah semakin kuat. Frances pun dipindahkan paksa oleh petugas dan sempat menyampaikan rasa cintanya kepada Kasady, di mana Kasady hanya bisa berteriak dan tidak bisa merelakan Frances pergi. Saat berada di dalam mobil, Frances menyapa seorang petugas bernama Mulligan dan langsung mengeluarkan suara keras, di mana suara tersebut cukup memekakan telinga dan membuat mobil terbalik. Frances yang berusaha merebut pistol dari petugas terkena tembakan di bagian mata yang membuatnya tidak sadarkan diri, dan ketika sadar, Frances sudah berada di sebuah ruangan isolasi. Skin berpindah di masa sekarang, di mana memperlihatkan tempat Frances diisolasi. Selama berada di ruangan isolasi, Frances mengikuti perkembangan kasus kekasihnya yakni Kasady melalui berita-berita di koran, di mana ternyata Kasady saat ini dipenjara karena melakukan aksi pembunuhan berantai dan terancam hukuman mati. Sementara itu, Eddie Brock yang di dalam tubuhnya terdapat Venom sedang terlibat pembicaraan dengan detektif Mulligan, yang tidak lain petugas yang menembak Frances sebelumnya ketika berusaha melarikan diri. Eddie yang merupakan seorang jurnalis diminta Mulligan untuk bertemu langsung dengan Kasady, karena pelaku pembunuhan berantai tersebut hanya ingin bertemu Eddie untuk melakukan wawancara langsung untuk koran. Singkat cerita, Eddie memenuhi permintaan Mulligan, di mana dalam wawancara dengan Kasady, Eddie berhasil mendapatkan informasi tempat Kasady menyembunyikan mayat para korbannya, di mana Eddie mendapatkan petunjuk dari gambar yang dibuat Kasady di dinding sel penjaranya. Ditemukannya tempat Kasady menyembunyikan mayat korbannya menjadi pemberitaan utama sejumlah media. Hal ini tentu membuat Kasady dipastikan akan segera dieksekusi hukuman mati. Saat sedang mencari makan untuk Venom di minimarket Nyonya Chen, ternyata coklat yang menjadi makanan Venom sudah habis, sehingga terpaksa untuk keduanya mencari makan di peternakan ayam. Usai mencari makan di peternakan ayam, Eddie menerima telepon dari Annie Weying yang tidak lain mantannya. Dalam percakapan tersebut, Annie mengajak Eddie bertemu. Kekecewaan dirasakan Eddie ketika bertemu dengan Annie, di mana dalam pertemuan tersebut Annie memberitahukan bahwa dia akan segera menikah dengan kekasih barunya, yakni Dr. Dan. Ketika akan menikmati sarapan paginya, Eddie mendapatkan surat dari Kasady. Dia sebentar lagi akan dihukum mati. Dalam surat tersebut, Kasady menceritakan bagaimana dirinya membunuh nenek dan ibunya. Begitupun ketika mendapatkan perlakuan buruk dari ayahnya, di mana hal tersebut membuatnya dikirim ke sekolah Santa Estes. Ketika berada di sekolah Santa Estes, Kasady sering dibully oleh anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Perlakuan bully yang diterima Kasady membuat Frances yang merupakan anak memiliki mutasi khusus datang menolongnya. Dari sinilah awal Kasady jatuh cinta dengan Frances. Dalam surat tersebut, Kasady meminta bertemu untuk terakhir kalinya dengan Eddie sebelum dirinya dieksekusi hukuman mati. Atas permintaan tersebut, Eddie pun menemui Kasady, di mana dalam pertemuan tersebut keduanya sempat terlibat perkelahian yang membuat tangan Eddie digigit oleh Kasady, yang mana darahnya keluar dari tangan Eddie diminum oleh Kasady. Pulang ke rumah, Eddie terlibat perselisihan dengan Venom, yang membuat Venom marah sehingga merusak semua barang kesayangan Eddie. Venom pun meninggalkan tubuh Eddie. Berpindah ke hari eksekusi Kasady.
Darah yang keluar saat menggigit Eddie dan diminum oleh Kasadi bereaksi saat proses eksekusi, di mana Kasadi berubah menjadi Venom merah dan membunuh orang-orang yang mencoba menghentikannya. Malam harinya, Mulligan mendatangi rumah Eddie dan memberitahukan Kasadi yang lolos saat dieksekusi hukuman mati. Mulligan meminta Eddie memberitahukan apa pembicaraan keduanya sebelum Kasadi akan dieksekusi mati. Namun Eddie tidak memberitahukan pembicaraannya dengan Kasadi. Mendengarkan hasil rekaman wawancara, Eddie pun mencari tahu kemana tujuan Kasadi setelah berhasil lolos dari eksekusi mati, di mana diketahui Kasadi akan menyelamatkan Frances yang dikurung di ruangan isolasi. Venom yang sudah berpisah dari tubuh Eddie mencari tubuh baru untuk bersenang-senang menikmati dunia malam. Sementara itu, Kasadi yang sudah mengetahui lokasi kekasihnya langsung membebaskan Frances dan membunuh semua orang yang menghalanginya. Eddie sendiri diinterogasi oleh Mulligan mengenai mengapa Kasadi bisa berubah menjadi monster. Eddie pun baru sadar ternyata Kasadi berubah setelah menggigit dirinya dan meminum darahnya yang terdapat sel Venom. Untuk mengalahkan Kasadi yang di tubuhnya terdapat Venom merah, Eddie meminta bantuan Annie, di mana Annie mendatangi Nyonya Chen yang ternyata di dalam tubuhnya sudah ada Venom. Annie mencoba membujuk kembali Venom agar mau kembali membantu Eddie. Setelah berhasil membujuk Venom, Annie berhasil membebaskan Eddie dan Venom kembali ke tubuh Eddie. Ketika Eddie berusaha mencari keberadaan Kasadi dan Frances, Mulligan dan Annie diculik oleh Kasadi dan Frances untuk dijadikan saksi pernikahannya, sekaligus memancing Eddie yang di tubuhnya sudah ada Venom untuk datang. Eddie pun datang ke pernikahan tersebut dan bertarung langsung dengan Kasadi, sementara Frances yang memiliki kekuatan suara dipukul oleh Venom merah, karena hal tersebut mempengaruhi kekuatannya. Venom merah pun memerintahkan Frances untuk membunuh Mulligan, petugas yang menembak matanya beberapa tahun yang lalu. Pertarungan Venom dan Venom merah pun terjadi, di mana Venom habis-habisan diajar oleh Venom merah. Sementara Frances berhasil membalaskan dendamnya terhadap Mulligan yang menembak matanya. Kasadi yang sudah dipengaruhi oleh Venom merah berencana membunuh Annie. Hal tersebut tentu dianggap Frances sudah berlebihan, sehingga membuat Venom merah marah dan menyerang Frances hingga pingsan. Sementara Kasadi yang ada di dalam tubuh Venom merah berusaha melawan, namun Venom merah membuatnya tidak berdaya. Berbekal kekuatan yang tersisa, Eddie dan Venom berusaha menyelamatkan Annie yang sudah dibawa ke atas gedung. Ketika Annie akan dimakan oleh Venom merah, Eddie dan Venom berhasil menyelamatkannya. Pertarungan kembali berlanjut, di mana Eddie dan Venom sudah tidak berdaya melawan Venom merah. Frances yang terbangun berjalan mendekati Venom. Melihat posisi Frances yang di belakangnya ada lonceng, Eddie dan Venom langsung memukul Frances hingga mengenai lonceng dan terjatuh ke bawah. Sebelum terjatuh, Frances sempat mengeluarkan kekuatan suaranya yang memantul ke lonceng. Frances pun tewas setelah lonceng jatuh mengenai tubuhnya. Adanya suara keras dari Frances yang memantul di lonceng mengakibatkan Eddie terpisah dari Venom. Begitupun Kasadi yang terpisah dari Venom merah. Keduanya terjatuh, namun Annie dan kekasihnya berhasil membantu Venom kembali ke tubuh Eddie. Sementara Kasadi mengalami luka parah karena saat terjatuh terpisah dengan Venom merah. Saat Venom merah yang berusaha kembali ke tubuh Kasadi langsung dihalangi Eddie dan Venom dengan cara memakannya. Kasadi pun tewas setelah kepalanya dimakan oleh Venom. Di akhir cerita terlihat Mulligan masih hidup, sementara Eddie yang keberadaannya dicari polisi melarikan diri ke sebuah pulau tropis, di mana terlihat Eddie menikmati liburan bersama Venom dan film pun selesai. Ternyata di akhir film terdapat scene tambahan, di mana Eddie yang berubah menjadi Venom tertarik dengan tayangan televisi yang memperlihatkan sosok Peter Parker si Spider-Man. Apakah ini clue akan adanya pertarungan Venom dan Spider-Man lagi? Kita tunggu saja ya. Oke teman-teman, kurang lebih begitu rangkuman alur cerita film Venom Leather Carnage. Bila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih.